Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki kula gaweke donga ampuh niki bareng-bareng diwaca muga-muga kelihatan. Niki donga di bagian akhir tahiyat akhir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur. Kurang fathah nih, minal dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Kalau tambahin fathah nggak salah. Ini mungkin kita hafal bareng-bareng lah bisa minal dzulumati ilan nur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha
ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Oke, kula terusake mangke. Niku donga di bagian akhir tahiyat akhir. Rapati populer dawa. Biasanya kuwi sing populer sing cendak-cendak. Ning eloknya gini. Abdullah bin Mas'ud dawuh wa kana yu'allimuna kalimatin lam yakun yu'allimuna hunna kama yu'allimuna tasyahud. Gusti Allah salah. Gusti Kanjeng Nabi tidak sedemikian seriusnya mengajari kami beberapa kalimat seperti hanya mengajarkan kalimat ini, tasyahud ini. Saking pentingnya. Ini mari kawan, nalarina. Mari kita teruskan ngajinya dulu. Minggu pertemuan yang lalu itu kita bicara tentang belajar. Ono wong sinau dong kompeten untuk hidayah krono melihat langsung koyok dene ahli sihirnya Nabi Musa. Ada yang memperoleh pemahaman atau faham menjadi dong kompeten dapat hidayah karena nalar yang kuat seperti Hashkin bin Safur di zaman Nabi Musa. Mari. Nah ini saya lihat akad lagi depan itu sudah puasa. Kita berpuasa. Maka sekarang nggak pakai serius-serius amat lah gua ngaji. Ning monggo kita rasakan bareng. Pertanyaan umum. Apakah sampean bahagia? Monggo ibu-ibu dan mbak-mbak ini biasanya mengeluh. Tanya sekarang. Apakah sekarang Anda bahagia? Bahagia itu pripun toh Pak? Bahagia itu bagaimana? Bahkan nonton sing takon, pertanyaannya gini, pertanyaannya itu unik. Bahagia itu nopo? Ning nonton sing takon pertanyaan bagus. Lah, apakah kebahagiaan itu ada? Apa di dunia ini ono kebahagiaan? Dan pripun kok pertanyaan kayak itu? Iya, nyatane nopo-nopo kok bulan itu sama betul kepenak kok. Jadi kita itu ternyata banyak yang sesungguhnya ngrasake ora patiya bahagia. Banyak orang lebih mudah mengeluh. Bu bener bu saran ya sama diri yang mengevaluasi. Gini apa Pak? Mendina kuwi luwih oke bahagia napa oke mengeluh. Ternyata yang dikalkulasi kuantita luwih oke awake piyambak mengeluh bangane bersyukur. Lah belum muncul pertanyaan. Apakah kebahagiaan di dunia itu ono? Wong dunya iki isine keruwetan. Bengi tangi dilalah kompore entar sabar. Mau sore nek turu rong patek cukup. Kudu gage-gage siap ngaji sabar. Wis mlayu-mlayu tekan kono tek bulane sambat oleh lan sakit. Kula mlayu-mlayu dugi mriki
sambat boleh, aku tekan kene jebule jamaah rum teko. Jadi sambat itu mengeluh itu loh, bener sambat gitu sejauh ini. Mengeluh niku mengeluh niku jebule sejuta. Nah, mula penting awak pun piyambak bertanya, apakah kita ini yo tahu bahagia? Apakah ing dunya kuwi ana kebahagiaan? Nah, ini aja sing gampang-gampang mawon saiki. Ning kudu serius nek ngrasake. Nah, kemari kita ngaji bareng-bareng dawuh Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Jebulane swarga karo neraka kuwi ya tahu curhat-curhatan. Jadi mereka curhat-curhatan. Ketika pun Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi. Suatu ketika si neraka itu mengeluh. Lek ngeluh ngene iki, bahwa piye aku ki mugi senan wong-wong sing congkak-congkak dan mutakabbirin dan orang-orang yang sombong. Ternyata mengeluh juga neraka itu. Sing isi neraka wong aneh-aneh, neko-neko, wong sombong kasar pitute. Lah kosok baline swarga ki yo ngeluh. Waduh lah kepiye to yo? Lah sing mlebu nang nggon iki mung wong elek-elek. Hanya orang-orang lemah dan hina di masyarakat. Jebulane swarga neraka yo ya mengeluh jebulane. Lah iki kula gambarke itu ya banget ya swarga kaya ngopo kira-kira ngono kuwi. Kira-kira swarga ki taman bunga lek neraka yo panas wae kira-kira itu. Nah, sekali lagi surga dan neraka yang dikonseptualisasi di akhirat nanti itu jebulane yang mengeluh. Sing neraka mengeluh isine wong aneh-aneh, sing swarga mengeluh isine kok wong lemah-lemah dan hina di mata masyarakat itu. Nah, dalam hal demikian jamaah rahimakumullah, ini kalimat ini uristu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, kata neraka. Aku itu kebagian wong-wong sing sombong dan jabbar, wong diktator elek-elek. Swarga wa qalatul jannah mali la yadkhuluni illa du'afaun nas. Sebab aku ki ora ono sing apik-apik, wong nggonku sing du'afa tok. Karo wasapa wong sing ra ono regane di mata masyarakat. Jadi ngono kuwi keruan mereka. Lah Gusti Allah njur mendamaikan atau menjelaskan dawuh Gusti Allah qala tabaraka wa ta'ala lil jannah, kemudian swarga ngendika karo siapa? Karo Gusti Allah dawuh kepada surga, anti rahmati, wahai surga engkau rahmatku, arhamu biki man asya'u min ibadi, sing denganmu dengan surga kuwi sayang, kata Allah, aku, kata Allah, merahmati siapa yang aku kehendaki dari hamba-hamba. Jadi kata kuncinya dipegang. Swarga kuwi rahmate Gusti Allah. Iku kuncinya. Jebul swarga kuwi rahmate Gusti Allah. Nah, neraka sekarang. Wa qala linnar, Gusti Allah dawuh kepada neraka, innama anti azabi, engkau adalah azabku. U'adzib biki man asya'u min ibadi, yang denganmu neraka aku menyiksa atau mengazab orang-orang yang memang layak diberi azab. Coba ya, jelas ya. Jadi lek neraka itu jan azabe Gusti Allah, lek swarga kuwi rahmate Gusti Allah. Itu dipegang betul kunci itu. Berikutnya jemaah rahimahullah, ini anti rahmati wa anti. Nah, mari kita lihat sekarang. Surga, engkau adalah murka, azabku yang denganmu, kata Allah, aku mengazab siapa yang aku kehendaki. Firman Allah. Nah, surga sekarang. Kata Allah tadi, surga adalah anti rahmat. Engkau adalah rahmatku, arhamu biki, yang denganmu aku menyayangi, aku mengasihi, aku mencurahkan rahmatku kepada
hamba yang aku kehendaki. Lah kalau gambar ke swarga iki ketoke iyung, ketoke bangsa sing teduh ngono ketoke. Iya mau gambaran tok iki ngawur kok. Wong yo mung lek golek gambare. Ini hai surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku merahmati, memberi kasih sayang, melimpahi mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini surga. Surganya apa banget ya? Wah, anak gunungnya barang jadinya. Surga kayaknya sekarang kata kuncinya dalilnya kemudian surga adalah harapan tertinggi dan puncak kebahagiaan seorang hamba yang beriman. Ulama itu pejabat selalu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah atau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah dan seterusnya. Jadi puncak harapan kita kehidupan ini, bahagia yang kita harapkan itu adalah surga. Nah, yang perlu kita tahu lagi, surga adalah rahmati Gusti Allah. Dan kebahagiaan itu ridhani Gusti Allah. Pertanyaannya selanjutnya bagi kita adalah, kalau swarga kuwi rahmati Gusti Allah, lan bahagia inti kebahagiaan itu adalah ridhani Gusti Allah kaya iki. Itu ora ngono wae wae. Iki mangke kula jelaske sing iki. Ridhani Gusti Allah itu saya lompati, lompati. Intinya adalah jika surga kuwi adalah rahmat Gusti Allah dan inti bahagian itu adalah ridhani Allah, pertanyaannya, neng dunia ki ana rahmat Gusti Allah? Di dunia ini ada enggak rahmat Gusti Allah? Nah ini perlu kita tanya. Jangan-jangan sama enggak rasain. Di dunia ini sudah ada rahmat Gusti Allah enggak? Ada enggak? Ayo, kalian ragu-ragu siapa? Ada. Dari mana sama tahu ada? Lu satu dino jadi sampai niku lek dahar lek mangan bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama yakin enggak dengan itu? Rahman itu adalah Allah zat yang maha memberi rahmat. Yang berarti di dunia ada rahmat, di dunia ada ridho. Dengan demikian berarti neng dunia ki ono swarga. Swarga kuwi rahmate Gusti Allah. Berarti di dunia ada kebahagiaan. Mari kita lihat, mari. Surga adalah rahmat Gusti Allah dan inti kebahagiaan adalah ridhani Gusti Allah. Apakah rahmat dan ridha Allah itu juga terlimpah di dunia? Walaupun dijawab pun ada di dunia wis ana rahmat tur ana ridhane Gusti Allah. Lah kok ngerti? Nah, mari kita lihat. Gusti Allah dawuh, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Ternyata kan dia juga pakai matematik. Ja'alallahu Gusti Allah andadake rahmah kuwi mi'ata juz'in menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan Gusti Allah menahan kasih sayangnya itu tadi, kebahagiaan itu tadi 99 bagian ditahan ngersane Gusti Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya ke muka bumi itu hanya 1 bagian. Yakin kok sampai pun tahu krungu hadis ini dan pernah membahas ini. Ning mari kita gaduke. Hadis piono berarti jamaah rahimahullah neng dunya kuwi meskipun mung 1% wis ana swarga, wis ana kebahagiaan. Lek nganti kula lan panjenengan bahagia neng dunya berarti ra iso nyukuri rahmate Gusti Allah.
meskipun hanya 1%, 1 bagian. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Allah maksud saya dawuh ngeten niki, dengan 1 bagian itulah maka wa abshiru wa amilu ma yasurrukum, bergembiralah, bersemangatlah untuk meraih apa yang ma yasurrukum, yang membahagiakanmu. Maka mari kita raih, kita syukuri rahmat Allah yang hanya 1 bagian itu. Go urip bahagia. Ben awalipun piyambak urip rasuwe ning donya ki ra menderita tok. Ora mung sambat tok, ning ana senenge, ana bahagianya. Raketan sepisan sampean sekali-kali syukur alhamdulillah. Kumpul bojo alhamdulillah, kumpul anak, kumpul kanca rukun alhamdulillah. Nah, surga ini lek ngono ning dunya ana kebahagiaan gak? Ada. Dari mana Anda tahu? Iya, Gusti, bahagia itu rahmat Gusti Allah. Tuh Gusti Allah melimpahkan rahmatnya 1 bagian di muka bumi. Sampai mari kita lihat lagi. Gusti Kanjeng Nabi oleh nersih-nersihke kuwi, oleh nersih-nersihke dengan 1 bagian itulah kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, berkat rahmat Gusti Allah kuwi iku mau hendaklah engkau falyafrahu, berbahagialah dengan rahmat Gusti Allah. Mung 1 bagian itu tadi. Nah, 1 bagian itu tadi yang Kanjeng Nabi mungkin sampean pernah ngaji, bahkan itu pernah pun menyampaikan maksud saya. Gusti Allah dengan rahmatnya yang 1 bagian dilimpahkan ke muka bumi, itulah maka engkau saling menyayangi dan hewan-hewan saling menyayangi, dan bahkan himar atau apa itu tidak menginjak anaknya karena rahmatnya Gusti Allah. Nah, ini itu sampai ketemu takut, tapi mergo rahmatnya Gusti Allah dia nggak makan sama anaknya. Padahal ini mungkin juga lapar, tapi nggak pernah dia makan anaknya. Mergo apa? Mergo rahmatnya Gusti Allah dia dianugerahi kasih sayang. Iki nggak punya nalar, durung tahu sekolah nang Anur barang durung tahu. Ini mergo kasih sayang Gusti Allah, mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Ini juga belum pernah sekolah, tapi mereka menyayangi satu. Eloknya mereka nggak pernah selingkuh ini dengan ini. Ini belum darah, ini belum dulu, ini belum apa? Hantu. Nggak pernah mereka itu. Kenapa? Mereka dianugerahi kasih sayang rahmat Gusti Allah sehingga mereka saling menyayangi. Yakin sampai pernah itu membaca hadis itu lengkap. Gusti Allah melimpahkan 100, menciptakan 100 bagian, yang 1 bagian dilimpahkan ke muka bumi, dan yang 1 bagian itulah maka seterusnya. Nah itu mari kita raih itu. Ini aja punya kasih sayang, punya kasih. Mereka berbahagia saling mencintai satu dengan yang lain. Bukankah kita juga melakukan itu? Kita berkasih sayang dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan cucu, dengan seterusnya, dengan teman. Itu rahmat Gusti Allah. Fal yafrahu, maka dengan itulah silakan kalian berbahagia. Tur tadi dawuh Kanjeng Nabi mantap, aku senang banget dengan dawuh sekali. Apa itu namanya? Kita itu harus sungguh-sungguh mencari kebahagiaan di dunia itu sungguh-sungguh. Tadi mari kita lihat tadi mana hadisnya tadi. Belum enggak usah kasih sekarang. Nah. Mana tadi? Nah ini, wa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Ini kalimat perintah semua loh. Kalimat amar. Wa abshiru wa amilu, itu angan-angan yang apa? Jangan-jangan yang sungguh-sungguh. Wa abshiru dengan semangat. Ma yasurrukum, apa yang menggembirakan atau bahagia. Nah, berarti kula lan panjenengan sami mbak-mbake itu
ini apa guru ini guru dan seterusnya, bukan apa-apa. Mari kita bahagia. Bahagia itu anugerah Gusti Allah. Dapat ditangkap maksudnya? Tangkap ya? Kalau sama tidak bahagia berarti sama rasulku. Yuk kita urut sekarang, Mau ono curhatane iki. Apa itu namanya? Curhatane si surga dan neraka. Kita tahu sekarang bahwa yang namanya surga neng akhirat pun itu rahmati Gusti Allah. Jika surga adalah puncak kebahagiaan, maka puncak kebahagiaan itu meskipun mung 1% kuwi nang donya ono. Surga adalah rahmatnya dan kebahagiaan adalah ridhonya. Oh ya, ini perlu dipahami. Surga itu seringkali dipahami sebagai fisikal. Mari kita lihat dulu supaya kita tahu. Ini tadi pagi saya pun ngaji ini, tetapi ngaji ini pas ayat ini soalnya. Tadi pagi itu ngajinya sampai surat At-Taubah ayat 71-2. Nah, kebetulan ini muncul penjelasan tentang ini. Nah, inti daripada surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Silakan nanti dicari. Lek bayarnya surga itu mesti ono gambaran pertamanan yang indah, kemudian ada gemericik air, kemudian ada bidadari, kemudian ada rumah dari emas dan seterusnya. Itu banyak sekali. Silakan nanti dicari. Ono bidadari yang jumlahnya berapa lupa, banyak sekali. Malah ibu takon, bapak itu bidadari belum mati nomor kali banyak. Bidadari itu bukan bahasa kita sih soalnya. Intinya ialah, mari kita bayangkan, surga itu tempatnya redup, tiup. Di situ digambarkan mengalir angaru, sungai yang mengalir, kemudian digambarkan terdiri dari bangunan emas, perak, kemudian digambarkan masuk satu singgasana yang mewah, digambarkan sebagai timpatur yang mewah dan seterusnya, digambarkan sebagai bidadari dan seterusnya. Monggo silahkan, itu silahkan aja, monggo. Wong itu memang digambarkan itu. Nek perlu diketahui, itu adalah kenikmatan yang nyambung dengan fisik kita, dengan kenikmatan yang nyambung dengan kepentingan fisikal kita. Mangan opposite dikarepi ketemu, kemudian bidadari yang cantik fisik meneng, rumah yang nyaman fisik meneng, maka ini innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Kemudian para Gusti Allah bertanya kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, labbaika. Jawab siapa? Penduduk surga. Labbaika rabbana wa sa'daika. Kemudian Allah berfirman, hal raditum, apa wis marem neng swarga iki, fasilitas sudah ada semua. Fayaquluna, maka ahli surga menjawab, wa ma lana la nardo, pripun kula boten marem Gusti. Wa qad aqtaitana malam turti ahatan min khalqika, la pripun boten marem riyen kula ning donya niku turu mawon tasuri rada mambu, sakniki apa bojo kula teng donya yen cerewet sakniki pun boten nas, wae marem banget. Barang gitu fayaqul, Gusti Allah dawuh, ana aku Allah muktikum afdhala min dzalik. Aku akan memberi anugerah nikmat yang lebih besar dari nikmat yang sebutin mau. Qalu ya Rabbi wa ayu syai'in afdhalu min dzalik. Loh, napa to Gusti sing luwih hebat bang itu? Wis ana taman, wis ana omah apik, wis ana macam-macam. Fayaqulu uhillu alaikum ridwan. Tak curahkan, tak bebaskan, tak berikan kepada kalian rahmatku. Mula puncak kalimat wong ahli surga wa akhiru da'wahum apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Puncak dari ungkapan ahli surga itu adalah alhamdulillah. Puncak dari kenikmatan ridhane Gusti Allah. Nah,
Mulane mungkin malah gambar ke surga monggo. Cilik-cilik gambar ke surga ini silakan. Ning panjenengan mulai dewasa gambar ke surga aja mung apa namanya? Apa motivasi fisika. Malah riyen nonton guru ngaji bosok ora ngerti. Di surga itu nanti yang dilarang di dunia di sana dibolehkan. Yang diharamkan dibolehkan. Minum arak di dunia diharamkan, di sana dibolehkan. Memang ada. Wah, banan dan seterusnya. Di surga memang ada kayak gitu. Di dunia itu dilarang seks, di sana itu bebas seks. Ya itu betul. Ning itu motivasi fisika. Puncak daripada surga adalah ridane Gusti Allah. Puncak dari kepuasan kita, alhamdulillah. Nah ini mari kembali ke fisik lagi. Pamahnya wis pokok swarga iki tak koyo ngene iki. Nah ini tadi. Nah, lebih utama dari itu semua adalah ridhoku. Penghuni surga terkejut ku halalkan ridhoku untuk kalian semua. Jadi puncak surga adalah ridho. Nah, suatu ketika cinta Allah itu cinta. Cinta Allah pada hambanya itu 1.000.000 kali cinta ibu pada anak. Jadi Gusti Allah lelas selawat itu Masya Allah. Hadis ini nomor ini berkaitan dengan ini. Dawuh Kanjeng Nabi ngene. Kira-kira tahu nggak kalian ibu karena ada ibu yang sedang mencari anaknya bukan disusui. Ibu kan tegel nggak kira-kira melempar anaknya ke dalam neraka atau dalam api. Mboten Kanjeng Nabi, mboten mungkin. Nah, Gusti Allah luwes marang hambane dibanding ibu terhadap anaknya. Gambarke welase Gusti Allah karo awake dhewe kuwi luwih besar bangane welase ibu marang awake dhewe. Selagi ibu wae ra tegel ngeculke awake dhewe mlebu api, apa meneh Gusti Allah ngandung makna awakipun piyambak iki manut kaya Gusti Allah mesti surga, mesti bahagia. Kembali bahagia lho kuncinya. Nah, ini tetap wis omahku iku wis mbuh ngerti aku duwe kapan iki. Surga adalah harapan tertinggi dan puncak kebahagiaan seorang hamba. Surga adalah rahmat dan inti kebahagiaan adalah ridho. Oh ya tadi atau bahasa 72 ya dan seterusnya. Nah itu surga adalah rahmat. Bulan balik harus diingat betul ini, harus diingat betul. Rahmati Gusti Allah fal yafrahu ana rahmat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalipun piyambakan disebut asmane Allah. Zat sing maha mantap dengan anugerah rahmatnya. Terus dulu. Nah, rahmat itu sudah saya jelaskan tadi, sudah ada di dunia ada meskipun hanya satu bagian. Maka satu bagian itulah yang kita raih. Marilah kita berbahagia, kita raih, kita syukuri rahmat Gusti Allah meskipun mung sak bagian. Neng sak bagian iku wae kudu sungguh-sungguh wa absyiru wa amilu ma yasurrukum. Kalau kula mencantumkan hadis banyak begini, panjenengan kan goleki lan golek kene supaya lek sampean mau mencari bukti. Nah, iki kira-kira swarga iki ning kono kali itu berteduh di pohon yang rindang. Pokoke swarga itu nyaman lah kira-kira. Ana kasih gazebo-nya lan sak piturute alipun piyambak sira mohon Allahumma inni as'aluka ridhoka. Lek haji mesti duwon kan? Karena apa? Puncak daripada surga adalah ridho. Nah, mari kita sekarang di dunia itu tadi di akhirat, di dunia sekarang. Di dunia. Ono omah tetangga iki ya mau mepet. Iki nggone Pak Arjo, iki nggone Pak Paimin. Pertanyaannya, baiti jannati. Mana yang surga? Ini atau ini? Sing iki apa sing iki? Nah, kalau zaman milih mesti nek iso dinikoni bahagia. Ya mesti. Nah, yang mana yang surga? Nah, mana yang surga? Kan kita punya semboyan, sebenarnya
rumahku adalah surga. Nah surga yang mana? Sing iki pas iki. Bapak niku mbok beri pilihan ra penak. Lah nek iki mosok miskin. Lan sak piturute. Kula mung ajeng jelaske. Surga ning donya kuwi ra kaya swarga ning akhirat. Meskipun ana 1% ditung wong akeh. Sak ngalam ning donya iki swarga manggone nek ora ning fisike iki ning manggone luweh ning atine panjenengan dhewe. Iki ya iso swarga, iki ya bisa neraka. Iki bisa swarga, iki bisa neraka. Manut karo isine kepiye. Dah masuk kula. Di sini ya iso swarga, iso neraka. Dilarang naudzubillah wis miskin, fakir secara duniawi, fakir secara duniawi, wis dilarang masya Allah. Ya ono ya kaya iki dilarang wis sugih, wong pinter, kedudukane enak, dilarang salih. Dilarang diparingi baik. Ya alhamdulillah. Nih ya bisa kosok bali. Iki wong sederhanane uripe ayem, iki lansa dadi jamaah rahimahullah bari jannati kuwi ana. Jadikanlah suasana batinmu yang rindang, iyup dan menyejukkan. Engkau paribasan ning swarga. Iyup bahagia, rindang. Krana neraka kuwi mesti bersifat dan panas itu erat kaitannya dengan amarah, pikiran negatif, padu, rarukun, rarimake dan seterusnya. Tur neraka kuwi adalah murkanya Allah. Ojo nganti awake dhewe ning donya kagungan murkane Allah, ning akhirat naudzubillah. Mulane niki wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na lan ingsun sii ma fi sudurihim apa kang ndek ning jero ati. Contone apa min ghillin unek-unek sehingga ikhwanan ala sururin sehingga mereka guyub rukun ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi swarga kuwi unek, swarga kuwi resik saka unek. Unek-uneke mbuh pun terserah. Di sini wong mriko kok padu. Nah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naj'alna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ning swarga ki ora ono tersinggung, ora ono wong sing tersentuh tersinggung, ora ono sing tersinggung. Niku sing wa ma nasabu minha wa ma hum minha bimukhrajin sehingga mereka tak gelem metu, kerasan banget. Nabi ibadi ana antul ghafurur rahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Lah nek omahe awake dhewe ngrasake nganti ra gelem metu paribasan. Ra gelem metu tegese kerasan lho, ora metu kembali orang itu berarti kalau panjenengan sami manggon ning swarga donya meskipun bangsa terus. Nek nek omah wis ora ngrasake menyebabkan kita tidak kerasan gitu. Menyebabkan kita tidak kerasan itu. Lah itu hati-hati. Kalau ceritane Kanjeng Nabi niku ngeten niki lho. Kanjeng Nabi itu habis subuh itu selalu biasanya yang paling sering adalah duduk kemudian menyampaikan wahyu atau ngajar lah kayak itu ceritanya. Jul dari berbagai macam suku itu jauh-jauh itu pada datang nanti saling menularkan. Nah suatu ketika kalau kejadian unik, Kanjeng Nabi itu setengahnya kalau yolah musir, yolah darah musir. Nah intinya gini, pulanglah kalian ke rumah masing-masing.
falyuwasi' dan lapangkanlah rumahmu, falyuwasi' dan lapangkanlah rumahmu, dan kemudian ajari keluargamu untuk sholat. Jadi kan ini pernah gini ini pas ngaji yo wis ket padha bali jembarno omahmu. Nah, sampean tahu nggak latar belakangnya apa? Latar belakangnya iya, tampaknya Kanjeng Nabi bukan makhluk biasa. Beliau tahu di antara yang hadir itu kala itu ternyata dong-donge mung rasa neng omah. Wong padu kuwi omahe dadi sempit. Mula kalimat Kanjeng Nabi falyuwasi jembarno kuwi mau tegese mergo omahmu mbok sempit. Etoke sing ngaji kuwi mau menghindari mbangane padu karo bojone tak lunga ngaji. Ini ya lumayan mbangane lunga metu ini lungane ngaji lumayan. Lah iki ora iki. Mau menghindari rumah. Ya kan Nabi unik-unik lho. Jadi lek awak kuwi ngaji itu dan clear. Oh ya kan Nabi manusia juga ya. Ternyata banyak orang-orang sejak zaman dulu yang sumpek neng omah di rumah. Nah, di dalam pengelungan ini apik melu ngaji. Ini kalau kan Nabi por, falyuwasi. Nah, ini bicara rahimahullah. Wa nazana ma fi suduril. Gil itu sampean pernah dengar di Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al fi qulubina gil. Gil itu nak sing kok ora penak-penak. Gil dari nama bahasa. Nah, kula swarga itu di dalam surga kita arsiki saka unek-unek masalah-masalahnya mengganggu kegembiraan sehingga mereka belum rukun saling berhadapan duduk di depan-depan dan seterusnya. Nah ini diresiki dening Gusti Allah. Nah, jadilah kehidupan yang rukun sur. Nah, sepulang dari ini rumah panjenengan menjadi lebih luas. Menjadi lebih luas. Ora rumahnya tetap sih, tetapi menjadi lebih luas, berisi senyum, berisi dan seterusnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Maka berkat karunia rahmat Gusti Allah hendaknya engkau sekalian bergembira. Apa yang dapat menggembirakan? Bergembira. Ya kumpul karo bojo, kumpul karo anak, apa pit-pitan bareng, ra ketemu tuku bakmi ya silakan. Apa wae sing iso nyenengke ati lakukan. Sepanjang itu bukan kemaksiatan. Ana bocah cilik dolan, ana sing seneng sujud, ana sing seneng maca Quran, lan sakit-sakit. Ana sing kalau kaya klino-klino ya ora metu-metu gele-gele apa ya kok. Ning sing penting aja susah terus, aja mengeluh sehingga hidup kita itu iyut gitu. Jadikan suasana batin, suasana rumah itu yang penuh rasa maaf itu sehingga engkau ada di surga di dunia. Maka pertanyaan berikutnya, apakah di dunia ada kebahagiaan? Jawabannya ada. Meskipun bangsa persen, ning itu harus kita kejar. Hewan yang paling galak pun menjadi lunak, hatinya menjadi penuh ketulusan mengasihi anaknya krono rahmati Gusti Allah. Dan kita juga dianugerahi itu, bahkan selalu mohon Allah maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina dan seterusnya. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, zat yang maha rahmat, zat yang maha rahman yang memberi rahmat, rahmatilah kami. Irhamna ya arhamar rahimin. Dari sini kis panas, lagi terokoknya begini. Dan ya ada, pulau tadi, pulau nyausi dungo iki hubungannya. Ben awalipun piyambak orang ini Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina dan seterusnya. Tadi krana Gusti Allah wa alafa baina qulubina
qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim walakin alafa bainahum. Dan Allah yang mempersatukan rukun ke hati. Walaupun kamu kaya raya sehingga belanja bujumu sepenuh bumi, niscaya kamu tidak bisa rukun kecuali Allah yang mempersatukan hati kita. Jadi bukan kecukupan belanja, bukan ini yang menyebabkan kita itu bahagia, bukan. Ning perkara rahmate Gusti Allah. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakin alafa baina. Mulane juga tadi Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas wa najina minadz dzulumati ila nur. Niki wae kaitan iki. Ben awake pun piye dianugerahi rukun terjemahane ben ketok terjemahane. Ya Allah, persatukanlah hati kami dengan wa aslih dzata baina Gusti ana congkrah, ana perbedaan, ana perselisihan, wa aslih perbaikilah ya Allah hubungan di antara kami. Wong kon setuju terus ora iso, wong kuwi kon gak terus ora iso, ana karane beda. Ning wa aslih dzata baina wa hdina subul salam ya Allah. Bimbinglah ke jalan yang lurus, coba enggak minggu coba enggak minggu pikiran, enggak minggu perasaan, enggak minggu laku, enggak minggu duit. Selamatlah kami dari kegelapan pikiran, kegelapan emosi, kegelapan rembuk, kegelapan omongan, rasa itu ke pencerahan yang terang. Minal dzulumati ilal wajadnibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan selamatlah kami dari kekejian. Fawahish itu keji. Keji itu masih ngalak lah. Ono lah antar manusia ya ono riba, ono fitnah, ono kelembungan. Bojo yo ono macam-macam. Sing tampak maupun yang tidak tampak. Wa barik lana fi asma'ina ya Allah, berkailah pendengaran kami wa absarina dan penglihatan kami. Wa azwajina ya Allah, berkailah bojo kami. Wa qulubina, berkailah hati kami. Wa azwajina, berkailah hati kami. Wa dzurriyyatina, berkailah anak turun kami. Berkah itu apa? Berkah itu an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan bertambah, tumbuh berkembang bertambah, atau ziyadatul khair, nilai tambah kebajikan. Artinya sesuatu jika ditempeli rahmah, ditempeli berkah, itu memiliki nilai kualitatif lebih baik. Nilai kualitatif lebih baik. Duit yang diberkahi itu memiliki nilai kualitatif lebih baik daripada yang tak diberkahi. Meskipun secara kuantitatif gak tambah. Gaji pensiunan itu kabeh semono ora tambah. Secara kuantitatif. Secara kualitatif manut. Berkah tidak berkah rezeki itu. Karena bisa jadi secara kuantitatif banyak tapi tidak berkah. Ini yang berkah itu memiliki nilai tambah secara kualitatifnya lebih baik. Nah, kita mohon dianugerahi telinga, penglihatan, bojo, anak cucu yang berkah, yang diberkahi, hati yang diberkahi, sehingga ya itu sajalah kita punya pendengaran, itu sajalah kita punya penglihatan, itu saja kita punya bojo, itu saja kita punya anak, tapi memiliki nilai berkah, itu khair atau nambah. Nah itu kira-kira kenapa kita terus selalu menurunlah. Waktu alaina ya Allah, terimalah taubat kami. Inna tawwabur rahim, karena panjenengan zat ingkang zat yang Maha menerima taubat. Wa ja'ala syakirina, dan jadilah kamu orang yang pandai bersyukur. Dan terimalah syukur kami. Wa atima alaina, dan sempurnakan nikmat itu bagi kami. Nah, itulah sebabnya kenapa donga niki wau kula sampaikan di awal. Di hadis Imam Abu Daud nomor 825. Nah ini kebetulan di bagian donga bagian akhir tahiyat akhir. Ning kula memegang donga niku wis tak amalke di salat maupun di luar salat, sebab maknanya luar biasa. Kula menanggung
bapak ibu guru menanggung bapak ibu guru di rumah saya harus rukun. Guru-guru saya sekian banyak itu punya keluarga, punya suami, ben rukun karo keluarganya. Orang tua murid saya ada 200 itu sekarang punya 200 dan saya itu sudah nanti 400. Ben mereka orang tua juga rukun, anak-anak rukun, kami semua rukun, anak-anak kami sendiri rukun dan sebagainya. Jadi sing ditungake rukun pemain lembaga nggih mboten namung awake tok dhewe, awake dhewe murid-murid para orang tua murid rasa ikuti sehingga apa? Lembaga ini menjadi pusat kebahagiaan bagi siapa saja. Jadi tempat di mana orang meraih kebahagiaan. Rahmat itu apa? Boleh ngomong rahmat. Rahmat artinya kasih sayang, kelembutan, anugerah, ampunan, ridho, dan semua hal yang bubuhke rasa ayem karena Allah. Karena nanti akan banyak. Terus yang penting, Allah itu Ar-Rahman. Itu artinya adalah Allah zat yang maha sempurna dengan kekuasaan dan ketertiban rahmatnya yang melimpah tiada henti kepada semua makhluknya. Kalau Ar-Rahman itu umum. Rahman itu rahmat yang melimpah secara umum, sehingga ada burung gak tahu lari anaknya, sehingga orang tua begitu sayang dengan tulusnya kepada anaknya dan seterusnya. Kita semua saling menyayangi satu dengan yang lain, rukun. Itu semua adalah rahmati Gusti Allah. Pertanyaan terakhir, apakah sampai bahagia? Jawabnya apa? Gak bahagia Pak Ning. Kalau niku gak bahagia Pak Ning. Ana ninge lagi mau. Ninge dilani, rasa nganggo ning. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak bahagia. Rasa nganggo ning. Ninge ngeten iki lho. Alhamdulillah Pak kok bahagiane ibune niku ana neng ninge. Alhamdulillah Pak, kalau bahagia nih bapake, iya sih ana bapake. Alhamdulillah Pak, kalau bahagia nih adik kula niku lah, ana ipare, ninge akeh banget. Ningnya itu sama ning langit. Sama renunge dhewe nek sampe ketemu ning. Tapi Pak, kula bisa seneng urip ning iku lah. Kalau bojoku nggih seneng. Saya setunggal Pak ngopo. Nak bicara sepatu itu teratur ya kalau si ono sahabat lan sak piturute. Nah, lek golek sahabat ora usah ulangan. Di mana-mana ada tempat sahabat. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, mari kita berbahagia. Wa bi fadlika falyafrahu. Gusti Allah dawuh dengan rahmat Gusti Allah, mari kula banyak sami berbahagia bersama-sama. Alhamdulillah. Monggo ana sing kangge ngendika nek ra iso sambat. Arep ngendika arep nambahi arep napa silakan. Kula mau matur bahasa, kula pun free. Ning mengke baru sakit pun boleh. Alhamdulillah Ibu Bapak paling kesempatan dumateng kula lan panjenengan sami ngabekti ngendika nyuwun pirsa termasuk sahabat Pak Gubernur sing sahabat iki kula kedah pripun to Pak. Teng omah kok ribut wae. Gandeng iki keluarga sendiri, keluarga anu nggih. Mangke Bapak Ibu kula suwun ahad legi ngemenke rawuh kagem sarana kajian kalian guru kula Pak Hak legi mungkin bapake dijak barang sing bae dijak barang pun sak keluarga. Termasuk kula iki ajak-ajak keluargane Bapak Ibu kula pun do rawuh iki ngaji bareng-bareng ben pikantuk rahmate Allah sing sak persen pun setunggal bagian wonten dina. Lan monggo ingkang badhe nyuwun pirsa menapa konsultasi langsung menika mangke. Monggo wonten kesempatan. Monggo. Termasuk keluarga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menika misalnya kita ke Nabi pengajian terus suruh pulang. Misalnya kita terus pulangnya kita di kewajiban ke tempatnya ibu, piket itu gimana Ustaz? Kita harus ke rumah biar kita bisa berbincang-bincang di rumah, tapi kita menjalankan punya piket ke tempatnya
orang tua itu terus gimana? Kita jalan terusnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lagi sing kula matur to wau niku ra dino Kanjeng Nabi dawuh pulang tadi kan dak dino tapi pernah terjadi mergo Kanjeng Nabi diizinkan diwenehi ngerti lek kuwi kasus dari niku wau mboten bedino mboten saben dino Kanjeng Nabi mau nyuruh pulang enggak ning pernah tahu pernah terjadi jebulane di antara jamaah iku mau wis rada suwe ra mulih gitu lho. Mergane ketoke rada apa jenenge? Ya rada piye ngono karo Kanjeng Nabi didhawuhi kon itu kasus ning pernah. Lah umum ya monggo lah itu jenenge umum ya lumrah. Monggo panjenengan iso jawab dhewe kalau itu. Wong ini tadi cuma kasus tapi pernah ambil sedih. Nah monggo kayak wayang pikir jadi bakti pada orang tua wajib toh tidak setiap hari monggo pikir pun dibersamakan sesuai dengan bakti pada orang tua monggo di bawah jabatannya saat ini saya pelayan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Bapak, niki curhat nih. Kula bilih pangertosan kula mbok menawi namanipun neraka niku wonten tingkatan-tingkatan wonten sing paling ngandhap namun pemikiran kula ilmu kula niku nggih swarga niku kadose namung pintu-pintu swarga yang harus dimasukin siapa yang mengerjakan entah duha entah lain-lainnya. Nah samenika curhat kula mbok bilih kula niku ilmu kula niku boten sepi teno. Ademang benten kalian bapak seorang kiai. Nah itu mungkin nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, terus niki apakah nanti di surga itu niku waget kepanggih kula kalian bapak mungkin wonten tingkatan yang soleh atau yang hafid atau yang dangkal ngilmunipun. Nah niku namung curhat kemawon Pak bilih wonten nasihat monggo kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ilmu niku boten kathah ning kelakone. Turu kula napa nggih kathah napa nggih kula mesti bener wallahu a'lam. Ning Gusti Allah sakjane. Kita bareng-bareng sinau ngalap rahmate Gusti Allah. Ngaten nggih, dadi boten kula rumangsa duh nggih mboten kula nggih boten ngerti napa-napa. Sami mawon. Terus sakniki suk ning swarga mosok ketemu cukup wae. Napa kelas ya pun disebut sasmelang. Bawa berbutok ini pun senang. Pun aja pripun istilah ini perlu diketahui. Kanjeng Nabi di dalam hadis yang panjang, hadisipun ini di Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di Imam Bukhari dan Imam Muslim agak panjang sekali hadisnya. Kalau petik seperti ini bagus ini. Kanjeng Nabi nalikanipun ahli swarga wis mlebu swarga, ahli neraka wis mlebu neraka. Ini sering saya ceritakan sebetulnya.
Kanjeng Nabi ngendika, fa wallazi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi asyadda munasyatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minillahi yaumil qiyamah di ikhwanil ladzina finnah. Demi Allah, kata Nabi, sungguh ada di antara kalian, kata Nabi, sungguh ada di antara kalian ahli surga, maksudnya Nabi, yang berjuang sedemikian rupa serius. Jadi wong ahli surga itu dikatakan Nabi berjuang sungguh-sungguh demo di hadapan Allah. Lillah. Untuk apa? Menyelamatkan teman-temannya alladzina finnah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi gambar ke drama yang menarik sekali. Di surga nanti itu ternyata ahli surga sing wis nyaman. Kuwi ternyata ora egois. Jebulanipun justru peduli kepada teman-temannya sing digoleki wong. Nah ini Rabbana iki aneh dimune spanduknya berbunyi gini. Rabbana ya Tuhan kami. Ikhwana mereka itu jen kocok-kocok kulo. Kalau saya namaan, lek sholat bareng lho. Penting jamaah. Wayasu nama anak, lek poso bareng lho Gusti. Wayak malu nama anak, dan lek berjuang di bareng. Wayak hajuna dan haji juga bareng. Ngopo kok mlebu rokok? Kulo nyuwun mereka dibebaskan. Jadi ketemu berarti niku. Ketemu, yang penting akrab neng dunya. Terus mari kita lihat jawab Gusti Allah apa sakit? Jawab Gusti Allah penting niki. Jawab Gusti Allah ilhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Ya wis ana golek ana kanca-kancamu sing mbok maksud lek salat mau apa lek poso bareng mau sing digolek ana sedulurmu sing mbok goleki sing penting dheweke isih duwe iman senajan sadina. Di tempat lain nanti dikatakan isih punya kebaikan meskipun hanya satu dinar. Keluarkan dia dari neraka. Ketemu betul? Ya ketemu. Terus berikutnya idhabu kono balenono faman wajatum lek mbok temoni mengko kancamu fi qalbi mithqala nisfi dinarin ketemu ana kebaikan iman kok setengah dinar wae fa akhrijuhu tokno saka neraka bebas dari neraka. Ketemu mboten ketemu oke. Terakhir idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin meskipun sak dzarrah ini min imanin fa akhriju. Nah, berarti ketemu apa meneh sesama ahli surga. Sedeng sesama teman yang benar-benar serius aja ketemu. Mula Kanjeng Nabi ngendika wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong sing ahli entengan ning dunya kekancan entengan api alasan pitute iku hum ahlul ma'ruf fil akhirah kegowo tekan akhirat. Nah lek ngono sepisan malih sampean sing rukun karo bojo rukun, keluarga rukun, jamaah rukun, sesama orang tua rukun, sesama wali rukun, lan sak pitulitipun ngawekani mengko saling nyelametke siji dengan yang lain. Tahu. Jadi wong iman itu gak egois. Karena kita tuh punya dalil fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu egois sekali dalil itu. Benar memang. Benar, dalil itu dan benar. Tapi membayangkan kono-kono aku apa rasa itu. Ning kalau kita lengkap leh ngaji, jebul Islam itu tidak menggambarkan egoisme, tetapi kebersamaan. Oke, ketemu jawabannya pun ketemu. Apa meneh karo sesama ahli surga. Insya Allah.
Monggo Pak, enggak. Berarti itu kan selamat nggak bisa menyelamatkan bedanya sama syafaat Nabi. Nah, mari kita cek. Nanti hadisnya banyak sekali ya. Sebentar. Oh, hadis nomor piro? Boleh juga kita ngomong tadi sama maca ana umat dua wasain itu. Ya, bukan tadi ya? Nah, itu panjang sekali. Panjang sekali. Jadi ini tak cerita ke pendek. Di Imam Muslim ada di tak cerita ke pendek. Pendeknya adalah dino kiamat. Jur masuk ke orang mahsyar itu, digambarkan panas matahari dan seterusnya itu panas itu ya. Jur dungu, koyang panjingan, betul bahasa Jawa nih. Koyang panjingan. Lah mereka itu menghadap kepada Adam. Pripun iki, Mbah Adam? Aduh, aku ra iso nyafaati kowe. Aku dhewe bingung. Sebab Adam pernah tersangka. Dan seterusnya panjang lebar. Sampai nanti Nabi Ibrahim alaihissalam diminta, aduh ora iso aku dhewe iki mesti, aku soalnya tahun aku saya pinter. Jadi Ibrahim pernah menipu 3 kali soalnya. Meskipun untuk kebaikan. Nabi Ibrahim pernah menipu 3 kali untuk kebaikan. Yang pertama ngapusi karo rojo sing iki saudara. Tempat lain aja. Terus kemudian aduh gak iso aku. Sebab aku pernah mendoakan umatku untuk hancur. Dari dahulu itu ya. Musa orang bisa sampai akhirnya lari ke kanjeng Nabi Muhammad. Itulah syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad dan seterusnya. Wahai Muhammad, berdirilah kau, angkat kamu dan seterusnya. Nanti di sini panjang sekali kok dan seterusnya. Nah, setelah itu ingat tuh, semua itu terjadi kalau sampean sudah punya rekening ya. Jadi syafaat dan bengek itu kalau kata bunyinya jangan sembarangan. Kita harus punya rekening. Sebab sampean tidak bisa menerima transfer sesuatu yang sampean ambil rekening. Gitu. Dan sampean tidak bisa mengambil uang rekening kecuali punya KTP. Nah gitu kan. Bang aja. Begitu juga ini. Kita harus punya rekening. Apa itu iman harus? Rekening kan iman. Untuk punya rekening yang jelas. Yang berhak memperoleh syafaat Nabi atau rekening apa jenis transferan syafaat Nabi gampangannya pun itu pasti orang yang memiliki rekening surga dan harus punya KTP. KTP-nya apa kemarin? Ada yang ingat nggak? Saya di sini di mana lupa. Tanda pengenalnya adalah bekas wudu dan bekas sujud. Jadi pembeda umat Muhammad di hari akhir nanti identitasnya itu. Kalau di ID card-nya itu apa? Itu adalah cahaya muhajjaluna min asri sujud, dari bekas sujud dan wudu dan sujud. Ya sholat pasti. Ya itu. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian tahapan berikutnya, penyisiran berikutnya, tanda petik dikatakan ono yang saling bisa menyelamatkan. Mula sampean pernah dengar ono hafizul Quran yang bisa menyelamatkan keluarganya. Itu ini yang dimaksud. Jadi ujungnya di sini. Terus apa lagi itu? Hafizul Quran apa mana? Itu di sini. Dan seterusnya. Setelah itu semua selesai, ini selesai semua, baru kemudian Allah mengatakan, oh kalau begitu terakhir adalah rahmatku. Jadi akhirnya orang masuk neraka juga banyak kok itu, nggak banyak itu, hanya sedikit. Karena terakhir penduduk surga itu diselamatkan Allah dengan rahmatnya. Maka sama akan mendengar cerita itu, mendengar cerita orang yang terakhir masuk neraka itu loh yang gini, terakhir masuk surga itu ceritanya gini, dia jerit-jerit, bentuknya teriak di neraka itu sambil ada menjerit. Nah ini pemerintah akan menjerit. Ini di hadis nomor berapa? Nomor Imam Tirmidzi ini cari aja. Kita cari kan di sini.
Imam Tirmidzi. Ini terakhir ini nanti wong tuh jerit-jerit terus karo malaikat di tutup barang tutup karo Gusti Allah Imam boleh jerit-jerit tuh kok niku Gusti wis cukup barang dicukup ditakoni ngopo kok jerit-jerit neraka ngriben wong akeh kula niku mung perlu njaluk perhatian jenengan Gusti. Jadi sama jangan pernah berputus asa. Uang serius neraka itu jerit-jerit hanya minta perhatian kanjeng Gusti Allah. Lah ngopo kok yang jerit-jerit? Kula namung cari perhatian panjenengan. Kula percaya nek panjenengan iku Maha Rahmat. Maha Rahmat. Selamat ya. Ini hadisnya. Di nomor Imam Tirmidzi di nomor berapa ini? 25 dan seterusnya. Jadi syafaat tanda petik ya. Nabi ini bukan syafaat, ini pertolongan gitu aja. Gitu kira-kira. Terima kasih ya. Jadi jangan khawatir masuk neraka, karena masih banyak fasilitasi. Mula ojo gawe neraka sejak dulu, ngono lho. Ojo gawe neraka gawe neng dunya. Nyiji lo gawe swarga gawe neng dunya. Mangga silakan. علم حي سامع بصر كلام قديرا مريدا عليما كلام قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما متكلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا Allah